Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'rifatullah. Untuk mencapai makom atau kedudukan ma'rifatullah, perlu adanya cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa adanya cahaya dari Allah, maka mustahil seseorang itu bisa mencapai kedudukan ma'rifatullah. Tanpa adanya cahaya dari Allah, seseorang hanya bisa meniru tentang teori apa itu tentang ma'rifatullah. Ma'rifatullah adalah kedudukan orang yang telah mengenal Allah, yang mana orang seperti itu sudah pasti memiliki cahaya yang bisa menerangi. Orang yang sudah mencapai makom atau kedudukan ma'rifatullah bukanlah orang yang bodoh mengenai ilmu tentang cahaya. Apa itu cahaya? Maka kita harus mengingat firman Allah di dalam surat Ibrahim ayat 1 bahwa Nabi Muhammad SAW diberi kitab, suatu kitab yang dengan kitab itu Allah menganjurkan agar beliau itu mengeluarkan manusia dari keadaan gelap gulita menuju cahaya terang benderang. Allah memberikan perumpamaan mengenai orang yang jahil atau orang yang bodoh, mengenai orang yang kafir, berbuat kemusyrikan dengan kata kiasan gelap gulita. Kalau misalkan Anda melihat pada video yang sekarang Anda lihat pada layar HP Anda, ini adalah gambaran suasana malam yang sedikit adanya cahaya sehingga Anda tidak mengetahui seperti apa persisnya gedung atau rumah yang saya videokan. Anda tidak tahu dengan pasti warna apa rumah-rumah yang saya videokan ini. Karena apa? Karena kurang cahaya. Cahaya dipakai oleh Allah sebagai kata kiasan yang mewakili tentang petunjuk bahwa kitab Allah yaitu Al-Quran sebagai rahmat, sebagai pertolongan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemberi petunjuk. Dengan Al-Quran seseorang itu bisa menapaki jalan kehidupan dengan jalan yang lurus, bukan jalan yang tersesat. Jadi cahaya itu adalah bahasa kiasan yang memiliki makna tentang petunjuk. Yang disebut petunjuk itu adalah Al-Quran, firman-firman Allah mengenai aturan atau syariat yang menjelaskan tentang bab yang halal dan yang haram, mengenai perintah dan larangan, supaya manusia dengan petunjuk tersebut bisa tertolong, bisa keluar dari keadaan yang awalnya gelap gulita, yang awalnya tidak mengetahui apapun, awalnya jahil atau bodoh, awalnya itu berbuat kekafiran, supaya keluar menuju cahaya terang benderang. Kenapa Allah firmankan dengan kalimat cahaya terang benderang? Kenapa tidak dengan kalimat cahaya saja? Cahaya terang benderang itu maksudnya adalah cahaya hakul yakin, pemahaman, keyakinan yang benar-benar mutlak kebenarannya. Cahaya hakul yakin adalah petunjuk yang didapat seseorang yang ada di makom ihsan. Mereka adalah para kekasih Allah,
para wali Allah yang kolbunya sudah memahami mengenai ma'rifatullah di level hakikat, di level kebenaran hakiki, yang tauhidnya itu murni tanpa adanya kesirikan lagi. Berbeda dengan orang yang masih dalam keadaan gelap gulita. Kalau misalkan dibanding dengan video yang sekarang saya rekam mengenai lingkungan sekitar perumahan yang Anda lihat samar-samar karena sedikit adanya cahaya, ini masih mending daripada orang yang berada di dalam ruangan gelap gulita. Gelap gulita itu adalah keadaan yang tidak memiliki cahaya sama sekali, tidak memiliki cahaya sedikit pun. Yang itu artinya orang yang keadaannya tidak memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW sama sekali. Nah, kita kalau misalkan ingin keluar dari keadaan gelap gulita, kita harus mengikuti Nabi Muhammad SAW sebagai penunjuk jalan. Karena beliau adalah orang yang paling ma'rifatullah, orang yang paling mengenal kepada Allah, paling dekat kepada Allah, sebagai kekasih Allah, sebagai Rasul Allah, yang sudah pasti mengetahui dengan kebenaran hakiki siapa itu Allah yang Maha Esa. Beliau mengetahui betul tentang asma-asmanya, sifat-sifatnya, af'alnya atau perbuatannya. Beliau sudah mencapai makom ketinggian, memiliki keyakinan yang hakul yakin, keyakinannya berasal dari al-haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya kebenarannya mutlak. Oleh karena itulah kita harus mengikuti beliau Rasulullah SAW sebagai penunjuk jalan supaya kita bisa selamat di dunia dan akhirat, mendapatkan cahaya hakul yakin, mendapatkan kedudukan ma'rifatullah di level hakikat, di makom ihsan. Di makom ihsan ada dua tingkatan, yaitu orang yang sudah bisa muraqabah atau merasa diawasi oleh Allah setiap saat dimanapun berada. Dan di level yang tertinggi di makom ihsan adalah orang yang ibadahnya seakan-akan melihat Tuhan. Itulah sabda beliau Rasulullah SAW, yang mana makom tertinggi di makom ihsan itu yang dikatakan seolah-olah melihat Tuhan, itu adalah orang yang sudah mencapai makom musyahadah, samudra penyaksian mata hati. Orang yang sudah mencapai makom musyahadah adalah orang yang ketika melihat bersama tajallinya Allah, ketika mendengar bersama tajallinya Allah, Allah menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, Allah menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, Allah menjadi tangan yang ia gunakan untuk berbuat, Allah menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Itulah yang Allah firmankan di dalam hadis qudsi mengenai walinya, yang hal itu terdapat pada hadis Bukhari nomor 6502. Jadi kalau misalkan seseorang itu meremehkan ilmu syariat, maka sudah pasti dia dikuasai oleh iblis, sehingga ma'rifatnya itu bukan ma'rifatullah tapi ma'rifat iblis. Karena Allah berfirman di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36 bahwa barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quran, maka kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman karibnya. Allah berkalam hakikat kepada walinya yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nafri dalam kitab Al-Mawaqif wal Mukhatabat. Ilmu itu tangga naik menuju ma'rifat. Yang dimaksud ilmu itu adalah ilmu syariat tentang peraturan hukum-hukum Allah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan dua sayap tersebut, maka seseorang itu akan berpeluang mencapai kedudukan ma'rifatullah. Oleh karena itu, jangan sampai menjadi orang yang terus-menerus dalam keadaan gelap gulita. Kita harus mengikuti sabda Nabi Muhammad SAW agar minimal mendapatkan kadar ma'rifatullah dari beliau, walaupun hanya secuil, daripada terus-menerusan dalam keadaan gelap gulita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.